Halo guys, perkenalkan saya Yudan Pentakosta, mahasiswa baru UPN Veteran Yogyakarta dari program studi Teknik Metalurgi. Pada vlog kali ini, saya akan menunjukkan fenomena metalurgi yang ada di rumah saya, yaitu korosi. Dan pada saat ini, saya sudah membawakan contoh barang yang mengalami korosi di rumah saya. Ini dia. Ya, ini adalah sepeda ontel milik kakek saya yang mengalami korosi pada beberapa bagian. Yuk, mari saya tunjukkan. Sepeda tua ini sudah lama sekali tidak dipakai. Hingga sekarang kondisinya seperti ini, berdebu dan berkarat. Bisa diperhatikan pada rangka utama, velg, slipper, dan boncengan sepeda ini mengalami korosi. Lalu, apa sih korosi atau karat itu? Korosi adalah peristiwa perusakan logam karena terjadinya reaksi kimia antara logam dengan zat-zat di lingkungannya membentuk senyawa yang tidak dikehendaki. Salah satu logam yang bisa mengalami korosi adalah besi. Secara elektrokimia, besi bisa mengalami korosi jika bersentuhan dengan senyawa asam, air, garam, dan mengalami perubahan suhu dalam waktu yang cukup lama dan terjadi secara terus-menerus. Pada logam besi akan teroksidasi oleh oksigen dari udara dan akan membentuk korosi. Lalu, apa penyebab terjadinya korosi? Korosi dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Yang pertama, faktor air dan kelembapan udara. Udara lembab yang banyak mengandung uap air akan mempercepat berlangsungnya proses korosi. Yang kedua, faktor elektrolit. Contoh dari elektrolit adalah air hujan yang mengandung asam dan air laut yang mengandung garam. Jadi, air hujan dan air laut dapat menyebabkan korosi. Faktor yang ketiga, yaitu permukaan logam yang tidak rata, akan memudahkan terjadinya kutub-kutub muatan yang akhirnya akan berperan sebagai anoda dan katoda. Nah, kira-kira faktor manakah yang menyebabkan korosi pada sepeda ini? Berdasarkan faktor-faktor tersebut, saya dapat menyimpulkan faktor terbesar yang menjadikan sepeda ini korosi, yaitu faktor elektrolit. Karena sepeda ini sering dipakai untuk pergi ke sawah yang berada di dekat pantai selatan, di mana angin membawa uap air yang mengandung garam, sehingga mengakibatkan korosi. Lalu, apakah bisa kita mencegah terjadinya korosi pada besi? Tentu saja bisa dong. Caranya untuk mencegah korosi pada besi, yang pertama, kita harus mengusahakan agar logam besi tidak mengalami kontak langsung dengan udara luar. Akan tetapi, cara pertama ini terbilang sulit untuk dilakukan. Kemudian, cara yang kedua adalah melakukan pengecatan. Kemudian bisa juga melakukan elektroplating, yaitu melapisi logam secara elektrokimia. Dan cara yang keempat yaitu melakukan pengorbanan anoda atau perlindungan katoda. Serta cara yang terakhir yaitu dengan membuat paduan alloy. Nah, dari kelima cara untuk mencegah korosi pada logam besi tersebut, kita dapat melakukannya cara yang paling mudah, yaitu melakukan pengecatan. Dan pada kali ini saya akan mempraktekannya, akan melakukan pengecatan pada bagian boncengan sepeda ini. Akan tetapi sebelum melakukan pengecatan, kita harus mencopot terlebih dahulu bagian boncengan ini. Yuk ikut saya.
Sebelum proses pengecatan dilakukan, harus dilakukan terlebih dahulu proses pengampelasan agar menghasilkan permukaan yang halus. A few moments later. Setelah seluruh permukaan logam halus, barulah bisa masuk pada proses pengecatan. Pada kali ini, saya menggunakan cat pilok warna hitam. A few minutes later. Dan seperti inilah hasilnya setelah dilakukan pengecatan. Sekian vlog dari saya. Terima kasih.